Cek suara masuk Mas Kevin. Izin kita mulai nih Bapak sekalian. Sudah lebih 14 menit tapi masih terus bertambah untuk partisipan yang masuk. Ini karena yang lain sudah yang join, kita izin mulai dulu nih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Wonosobo, atau yang hadir mewakili ini ya Pak, ada Pak Kirman ya. Kemudian yang kami hormati Ibu Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Purworejo, Budina dan tim. Kemudian yang kami hormati seluruh pimpinan ataupun kepala puskesmas, pimpinan FKTP, dokter praktik perorangan, dokter gigi maupun PIC, FKTP yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Puji syukur mulia kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada limpahan rahmat karunia-Nya kita dapat bertemu pada kegiatan siang hari ini pada hari Senin 29 Agustus 2022 untuk kami dapat menyampaikan sosialisasi mengenai update PIKer versi 7.0.0 yang mana untuk perubahan PIKer versi 7 ini cukup banyak perubahannya, sehingga kami biasanya kalau berapa perubahan tidak terlalu banyak, hanya sifatnya minor, kami bersurat. Ini sampai ada 12 perubahan yang nantinya akan kami sampaikan. Dan terkait dengan perubahan ini nanti ada yang perlu ditindaklanjuti oleh Vaskes terkait dengan kelengkapan ataupun pelaksanaan dari yang nantinya akan menggunakan dari PIKer versi 7.0.0 ini. Izin Bapak Kepala Cabang belum dapat hadir langsung bersama kami, ada kegiatan kebetulan bersamaan karena memang untuk sosialisasi PIKer versi 7 ini kami juga baru dapatkan di hari Kamis kemarin, kemudian Jumat kami proses untuk bersurat kepada Ibu Bapak sekalian dan Senin kami laksanakan. Dan nanti akan mulai diterapkan per tanggal 1 September 2022. Izin saya langsung share materi saja Bapak sekalian. Baik, untuk materi izin sudah dapat diterima Bapak sekalian. Ya, jadi untuk sosialisasi terkait dengan perubahannya ini juga meliputi selain pada PIKer iklim ini aplikasi PIKer yang digunakan oleh FKTP dalam melakukan dokumentasi pelayanan maupun dalam mengajukan klaim non kapitasi pada BPJS Kesehatan, juga perubahan ini berdampak pada penyesuaian pada aplikasi PIKer Sigap istilahnya itu user PIKer untuk kami di BPJS untuk verifikator dalam melakukan pemrosesan pengajuan klaim maupun dalam melakukan penarikan data kaitannya dengan data layanan yang sudah di-entry pada aplikasi PIKer. Ada 3 hal Bapak sekalian pada siang hari ini. Yang pertama adalah area of improvement, jadi pengembangan sistem informasi terkait dengan pengembangan PIKer iklim versi 7.0.0 dan aplikasi PIKer Sigap versi 3.0.0, dan kesempatan pada siang hari ini kami akan sampaikan terkait dengan yang iklim. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang dilakukan Vaskes, implementasi aplikasi PIKer Viklim versi 7.0.0 ini nantinya ada hal yang perlu Ibu Bapak sekalian lengkapi karena perlu ada penyesuaian user pada FKTP. Kemudian yang ketiga adalah user manual, walaupun memang belum sepenuhnya, masih beberapa slide untuk yang utama. Nanti untuk dokumen fisik username-nya nanti akan kami sampaikan kemudian, belum kami dapatkan di tingkat cabang. Nah,
Ini untuk 3 fitur utama perubahannya nih Bapak sekalian terkait dengan pengembangan Piker Iklim versi 7.0.0. Yang pertama adalah digitalisasi form pengajuan klaim oleh Vaskes yang kita kenal sebagai FPK. Ini penyampaian FPK ke BPJS Kesehatan ini nantinya tidak dilakukan melalui dokumen atau paperless. Nah, untuk nanti implementasi FPK ini secara aplikasi memang sudah terfasilitasi. Namun untuk pemberlakuannya nanti kami akan informasikan kemudian karena saat ini juga secara paralel sedang dilakukan perubahan dari ketentuan administrasi pengelolaan klaim kami. Jadi kami ada peraturan BPJS nomor 7 2018 saat ini dalam proses penyesuaian untuk mengakomodir proses digitalisasi pengajuan klaim ini. Sehingga nanti di implementasinya di September nanti tanggal 1 izin nanti untuk tetap dapat dilakukan pencetakan untuk yang FPK-nya. Nah, nanti untuk yang poin 2 ini untuk digitalisasi form persetujuan hasil verifikasi atau yang kita kenal sebagai umpan balik hasil verifikasi ini cukup secara digital. Nah, nanti untuk di dalamnya seperti apa nanti kami jelaskan di slide berikutnya. Jadi prinsipnya untuk 2 hal tadi ini sudah dilakukan secara digital nih, jadi secara paperless. Cuman untuk yang nomor 1 ini kaitannya dengan FPK karena ini menyangkut kelengkapan administrasi pengajuan klaim yang dalam proses perubahan dan saat ini untuk regulasinya belum diberlakukan, masih dalam proses. Nanti untuk pertanggal 1 September izin untuk FPK tetap masih mohon dicetak ya. Nanti untuk semoga tidak terlalu lama, syukur-syukur nanti bisa berjalan di bulan September, mungkin di awal ataupun mungkin pertengahan sudah ada informasi terkait dengan hal ini. Jadi saat ini memang minimal kalau memang belum dilakukan perubahan dalam proses, nanti sudah ada surat yang kami terima, karena kemarin waktu kami peroleh juga sosialisasi sebagai masa transisi akan ada surat terkait dengan pemberlakuan FPK ini. Nah, saat ini kami belum terima sehingga per tanggal 1 masih kesempatan hari ini masih kami sampaikan untuk dapat dicetak. Nanti untuk resminya seperti apa akan kami sampaikan secara surat ya nanti. Itu yang pertama tadi digitalisasi FPK, kedua digitalisasi umpan balik, kemudian yang ketiga adalah otomasi register klaim pada aplikasi BUA. Jadi aplikasi BUA atau branch office application ini memang aplikasi yang ada di internal kami. Intinya adalah ketika Ibu Bapak sekalian nantinya sudah melakukan persetujuan dari umpan balik yang kami sampaikan secara digital, persetujuan tersebut akan langsung masuk ke dalam register klaim kami yang secara umum nantinya akan dilakukan proses forecasting untuk pembayaran. Jadi nanti untuk secara prosesnya tidak perlu kami lakukan secara manual, kami input secara register, namun dari user sudah dapat otomatis nanti dari persetujuan tersebut nanti akan masuk ke dalam aplikasi register klaim kami. Nah, ini ada kata-katanya ini tadi sejak nomor 1 sebenarnya. Pengajuan FPK dilakukan oleh Vaskes melalui akses user administrator. Nah, ini tadi yang kami maksudkan perlu tindak lanjut dari Bapak sekalian di FKTP. Nah, kalau yang kemarin sebelum adanya update Piker Iklim versi 7 ini, Ibu Bapak sekalian baik itu DPP, klinik ataupun dokter gigi dan puskesmas akan mengajukan kepada kami fakta integritas terkait dengan petugas yang ditunjuk untuk menggunakan dari aplikasi Piker tersebut. Karena aplikasi Piker saat ini sudah istilahnya SSO, single sign only, jadi ketika satu user hanya dapat digunakan oleh satu orang. Nah, ada beberapa yang memang mengajukan beberapa user. Nah, user yang ada saat ini untuk aksesnya masih sebatas pada petugas entry ya. Jadi petugas entry semua dari user yang ada di Vaskes, baik yang user dengan kode Vaskes maupun dengan yang nama jadi petugas ini semua untuk akses ke dalam aplikasi sebagai petugas entry. Nah, nantinya dengan pengembangan ataupun update Piker Iklim versi 7 ini nanti akan ada user administrator yang ada di FKTP.
Nah, terkait hal ini nanti kami mohonkan untuk dapat mengajukan atau menunjuk, yang pertama menunjuk petugas yang nanti mendapatkan tanggung jawab untuk sebagai pemegang user administrator seperti itu. Oke. Nah, nanti karena ini nanti digunakan untuk pengajuan dan persetujuan hasil verifikasi, pengajuan dari FPK dan persetujuan dari umpan balik seperti itu. Oke. Nah, ini nanti kami sampaikan untuk lembar pengajuan fakta integritas terhadap masing-masing FKTP terhadap petugas yang ditugaskan untuk bertanggung jawab pada pengajuan dan persetujuan klaim non-kapitasi seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga tadi sudah kami sampaikan terkait dengan otomasi register klaim pada aplikasi BUA. Kemudian yang ketiga workflow klaim, nanti dari aplikasi ini akan ada fitur terkait dengan perjalanan klaim. Kalau kemarin itu perjalanan atau workflow klaim ini dapat dilihat pada aplikasi Kekasih Pujaan, sekarang sudah terintegrasi ke dalam aplikasi Piker. Nanti Bapak sekalian setelah mengajukan FPK, nanti dapat memantau proses pelaksanaannya di kami. Kami nanti selesai tanggal berapa dan nanti proses tanggal bayarnya berapa. Nanti ada fitur yang memungkinkan FKTP untuk melihat workflow pengelolaan klaim yang ada di kantor cabang. Ini juga untuk menunjang transparansi pengelolaan klaim. Kemudian, nah ini pastikan FKTP telah memiliki akses user administrator. Nanti kami share untuk faktanya, kami mohonkan karena ini kaitannya dengan pengajuan klaim dan berlaku per 1 September untuk dapat ditindaklanjuti besok maksimal tanggal 31 ya, besok kan masih tanggal 30. Nanti untuk lembar fakta integritasnya mohon untuk dapat diajukan secara paralel ya, dalam artian secara fisik nanti disampaikan ke bisa ke kantor kabupaten atau ke kantor cabang, dan mohon juga sebelum dikirim secara fisik dapat di-scan dan dikirimkan ke email ya, email di kami di mpkp.kebumen@gmail.com ataupun nanti juga lewat Japri di salah satu petugas atau lewat grup. Oke, seperti itu. Jadi mohon untuk dapat disampaikan secara paralel terkait dengan fakta integritas yang nantinya kami gunakan sebagai dasar untuk memberikan user administrator kepada setiap FKTP. Oke. Baik, selanjutnya adalah ini untuk prosesnya, Bapak sekalian, terkait dengan digitalisasi dan otomasi. Ke depan nantinya memang akan seperti itu ya, akan paperless kaitannya dengan FPK, umpan balik, SPP dan FKPP. Nah, namun saat ini untuk terkait dengan ini tadi beberapa masih untuk dicetak untuk yang khususnya terkait dengan FPK. Nah, untuk umpan balik nanti sudah tidak perlu dicetak lagi. Nah, ini alurnya. Formulir pengajuan klaim FPK yang awalnya manual nanti menjadi digitalisasi FPK. Kemudian selesai verifikasi, nanti setelah kami dari kantor cabang verifikator melaksanakan proses verifikasi, selesai nanti biasanya kami sampaikan umpan balik hasil verifikasi, nanti akan kami kirimkan juga secara digital dan dilakukan persetujuan terkait dengan umpan baliknya ya. Nanti ini juga secara proses digital. Kemudian terkait dengan ini apa itu untuk persetujuan itu yang awalnya kami lakukan secara manual nanti akan otomasi setelah dilakukan persetujuan hasil verifikasi masuk ke aplikasi BUA kami ya. Ini untuk masuk langsung pada register proses klaim lebih lanjut hingga pembayaran nanti. Ini penjelasannya nih. Jadi Vaskes melakukan pengajuan klaim melalui form pengajuan klaim yang telah terdigitalisasi. 2, BPJS Kesehatan melakukan proses verifikasi di Piker Sigap. Setelah proses verifikasi selesai, FPK otomatis akan dikirim ke Vaskes untuk dilakukan persetujuan hasil verifikasi melalui form digital persetujuan hasil verifikasi. Nanti untuk pengiriman FPK kepada user FKTP nanti akan keluar notifikasi. Nanti kami tunjukkan notifikasinya seperti apa. Jadi ketika nanti itu sudah selesai verif, nanti akan ada yang notifikasi di atas itu nanti Ibu Bapak sekalian nanti dapat tindak lanjuti dengan dilakukan persetujuan. Ini oleh user yang ditugaskan sebagai petugas administrator. Nah, apabila nanti karena kami Bapak sekalian terkait dengan proses pemrosesan klaim ini
diatur di Perpres 82 ataupun di PMK 99, kami ada SLA atau Service Level Agreement-nya terkait dengan waktu penyelesaian verifikasi adalah 15 hari sejak klaim diterima lengkap, dan pembayarannya pun tadi 15 hari sejak klaim diterima lengkap. Sehingga ketika nanti kami umpan balik Ibu Bapak sekalian itu akhirnya telat, seperti itu akan berpengaruh pada proses selanjutnya, yang mana kami nanti akan ada resiko terkena denda kalau nanti lebih dari 1 kali 24 jam, karena proses selanjutnya masih ada tahapan selanjutnya, sehingga ini nanti akan dilakukan secara sistem kalau memang sampai terlupa ya. Jadi kalau 1 kali 24 jam nanti Vaskes tidak melakukan approval atau persetujuan terhadap hasil verifikasi yang telah disampaikan, nantinya akan di-approve by system. Jadi harapannya nanti Bapak sekalian dapat diperhatikan, nanti ada notifikasi itu, diklik saja nanti persetujuan seperti itu. Kemudian hasil verifikasi yang telah disetujui oleh Vaskes otomatis akan masuk ke dalam register klaim atau di aplikasi BOA. Nah, ini resume pengembangan pada aplikasi Pikir versi 7.0.0 ya. Yang pertama adalah FPK atau formulir pengajuan klaim. Saya sudah note dari awal nih, untuk yang FPK ini kami mohon izin untuk nanti di awal penerapan dari aplikasi versi 7 Pikir versi 7.0.0 ini, nantinya ini juga saat ini sedang dilakukan proses penyesuaian pada panduan pengelolaan klaim kami, dan nanti untuk sementara mohon untuk tetap dicetak untuk FPK-nya. Nanti harapannya nanti tidak lama. Kalau kemarin kami mendapatkan sosialisasi, awalnya akan ada surat dari kantor pusat kami sebagai masa transisi. Nah, kami masih menunggu itu. Jadi kesempatan kali ini sosialisasi ini masih kami sampaikan bahwa untuk FPK mohon untuk dapat dicetak. Nah, nanti ini pengajuan FPK oleh Vaskes melalui user administrator, kemudian ini merupakan ya area of improvement ya, kaitannya dengan perbaikan dari proses pengelolaan klaim. Yang kedua adalah persetujuan hasil verifikasi klaim. Nah, kalau yang saat ini nanti ini dapat diterapkan ya, pada tanggal 1, yang sebelum diterapkan di versi 7.0 ini dicetak, kemudian yang nantinya ini cukup paperless nih, pengajuan FPK oleh melalui user. Ini pengajuan persetujuan, mohon maaf, ini yang kedua persetujuan umpan balik, ini PPT-nya masih ke copy, mohon maaf. Ini pengajuan umpan balik melalui user administrator, ini juga area of improvement dari proses pengelolaan klaim. Ini hampir sama, mohon maaf. Yang ketiga, informasi hasil verifikasi untuk disetujui. Nah, ini belum ada. Kemudian ada menjadi ini proses notifikasi agar Vaskes, ini hanya notifikasi. Kalau yang poin 2 tadi adalah terkait dengan umpan baliknya, kalau yang ketiga ini terkait dengan notifikasinya. Oke. Jadi notifikasi akan kemudian muncul persetujuan dari umpan balik tersebut. Oke. Kemudian yang keempat, ini adalah validasi input komorbid dan komplikasi pada menu pilihan TACC. Jadi nantinya ketika Ibu Bapak sekalian ini menerbitkan rujukan yang rujukan tersebut ternyata merupakan rujukan non-spesialistik atau kompetensi 4A, kan saat ini telah ada nih fitur TACC tadi. Nah, kalau yang kemarin sifatnya masih diisi tanpa adanya penyesuaian, nah sekarang ini nanti akan ada proses validasi terkait dengan input diagnosa komplikasi komorbid pada rujukan dengan TACC ini tidak sama dengan diagnosis kunjungannya. Kemarin kami masih menjumpai, jadi misalnya diagnosa I10, nah seperti itu. Ini diisi TACC-nya kan harusnya kan I10 ini masuk ke dalam 4A, namun kemudian dirujuk, nah TACC-nya itu dipilih komplikasi, dimasukkan juga diagnosa I10 seperti itu. Ini kan double. Makanya komplikasi dan komorbid pada baik itu komplikasi ataupun komorbid nanti akan ada mekanisme validasi yang nantinya akan menolak apabila TACC tersebut diisi dengan atau sama dengan diagnosa kunjungan peserta tersebut, seperti itu. Kemudian yang kelima, ini validasi input tindakan non kapitasi, ini untuk IUD dan implan yang kemarin belum ada, saat ini sudah ada. Jadinya nanti terdapat variasi input tindakan untuk non kapitasi terkait dengan IUD ini. Yang pertama ada pemasangan IUD atau implan, kemudian cabut IUD atau implan, dan kemudian yang ketiga input
cabut dan pemasangan. Jadi yang kemarin hanya pemasangan dan cabut saja, sekarang ditambah selain pemasangan, cabut juga ada cabut dan pasang seperti itu. Kemudian yang keenam adalah monitoring claim atau workflow claim yang kemarin belum ada di versi sebelumnya, kemudian di versi 7.0 nanti akan menampilkan informasi status klaim sejak diajukan sampai dengan tanggal pembayaran dan juga perbaikan terkait dengan pengelolaan klaim. Berikutnya yang ketujuh, informasi klaim mendekati kadaluarsa yang sebelumnya tidak ada, kemudian yang saat ini sudah ada. Jadi memberikan informasi kepada fasilitas kesehatan terhadap klaim yang mendekati kadaluarsa. Jadi akan ada pemberitahuan yang sifatnya ini informatif ya. Kita ketahui bersama pada Peraturan Presiden Nomor 82/2018 bahwa untuk klaim non kapitasi ini masa kadaluarsanya adalah 6 bulan sejak pelayanan diberikan, dan kami biasanya feedback-kan bulanan karena ketika disampaikan maksimal langsung di 6 bulan ya tidak ada proses untuk verifikasi dan akhirnya tidak akan terbayar. Nah ini nanti akan ada mekanisme ini apa itu reminder, jadi informasi kaitannya dengan klaim yang mendekati kadaluarsa. Kemudian informasi tanggal kadaluarsa pada setiap klaim yang diajukan, memberikan informasi pada Vaskes klaim yang mendekati kadaluarsa. Jadi yang pertama adalah terkait dengan ini hampir sama ini. Nah, nanti kalau pas nanti pengajuan klaim nanti coba kita lihat nanti ya. Kemudian yang ke-9 ini informasi input data kunjungan yang belum tuntas. Nah, biasanya itu kan kami hari Rabu walaupun belum ada update, walaupun ada penambahan fiturnya kami biasanya lakukan reminder terhadap hutang entry istilahnya ya. Hutang entry FKTP ataupun yang sudah sempat masuk ke pendaftaran namun belum diselesaikan di pelayanan seperti itu. Nah, ini nanti pada pengembangan atau di update versi 7 ini nanti Vaskes akan ada informasi terkait dengan data pelayanan yang belum tuntas di input ini untuk periode 7 hari terakhir. Ya, ini untuk harapannya untuk meningkatkan kepatuhan Vaskes dalam melakukan input data pelayanan seperti itu. Okay. Nanti kita akan sama-sama lihat, kami pun juga dari kantor cabang akan melihat terkait dengan efektivitas informasi ini. Nanti kalau kami bisa tarik data untuk bulanan dan hasilnya baik, nanti berarti untuk Ibu Pak sekalian nanti tidak akan kami feedback ya, mungkin setiap hari di feedback oleh kami mungkin jengah ya. Nah ini dimasukkan ke dalam aplikasi pengembangan pada fitur aplikasi Piker. Kemudian yang ke-10 ini informasi penerbitan surat rujukan yang masih berlaku. Jadi nantinya akan memberikan informasi blocking penerbitan rujukan apabila jika dalam 90 hari ke belakang masih terdapat rujukan yang masih berlaku. Nah ini ketika kami evaluasi rujukan, rasio rujukan, kalau untuk yang dengan Vaskes mungkin tahun kemarin ya terakhir, mungkin ini juga nanti ke depan ada lagi, kami sampaikan kepada Ibu Pak sekalian bahwa rasio rujukan ini dipengaruhi oleh nominator dan denominator. Ketika kita melihat pasal 11, salah satu yang berdampak pada nominator ini adalah penerbitan rujukan yang sifatnya administratif ya, ataupun yang karena terjadi kurang cermatan. Rujukan kepada seorang pasien ini diterbitkan lebih dari 1 kali dalam sebulan untuk poli dan rumah sakit yang sama. Ini sudah pernah ya kami sampaikan. Nah ini nanti di aplikasi Piker akan keluar blocking terkait dengan rujukan yang nanti untuk diagnosa yang sama, poli yang sama, rumah sakit yang sama. Ini harapannya untuk meningkatkan kualitas rujukan di FKTP. Kemudian yang ke-11 ini informasi nomor kunjungan dan Vaskes memberi pelayanan pada menu lihat pelayanan. Jadi riwayat pelayanan peserta pada kunjungan sebelumnya, baik Vaskes untuk yang sama atau yang berbeda. Jadi kalau yang fitur sebelumnya, pada versi sebelumnya, informasinya hanya diagnosa, tanggal, dan apa ya kemarin ya tanggal diagnosa seperti itu. Nah sekarang nanti ada lokasinya. Kalau yang kemarin mungkin ke Vaskes yang berbeda juga akan muncul pada fitur terkait dengan ini apa riwayat pelayanannya seperti itu. Okay. Kemudian informasi menu lihat daftar diagnosis yang terbanyak berdasarkan tingkat pelayanan. Jadi nanti sifatnya untuk memberikan informasi kepada FKTP terkait dengan diagnosa
terbanyak. Ini berdasarkan tingkat pelayanan di FKTP. Nanti RCTP nanti untuk diagnosis terbanyaknya apa, RITP, kemudian promotif itu apa, seperti itu. Ini meningkatkan kualitas layanan di FKTP. Nah, kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang perlu ditindaklanjuti atau yang dilaksanakan oleh Fasker terkait dengan pelaksanaan atau persiapan aplikasi Pikir versi 7.0.0. Yang pertama adalah mengajukan satu orang sebagai user administrator, sebagai penanggung jawab. Ini masih ada. Nah, saya admit ada beberapa yang masuk. Oke, yang pertama adalah mengajukan satu orang sebagai user administrator sebagai penanggung jawab klaim yang diberikan wewenang untuk melakukan pengajuan dan persetujuan klaim dengan melamparkan data integritas, fakta integritas user login aplikasi Pikir iklim. Jadi nanti mohon untuk nantinya dapat kami berikan template nanti untuk pengajuan fakta integritas user yang diajukan sebagai user administrator ya. Nanti dengan user tersebut nanti akan punya akses lebih ataupun untuk yang petugas entry tidak ada ini nanti pengajuan dan persetujuan. Jadi pengajuan FPK tadi kami sampaikan secara digital dan persetujuan terhadap hasil verifikasi juga dilaksanakan oleh si petugas dengan user administrator ini. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan kepada kantor cabang setiap ada pergantian user login aplikasi pada Pikir Iklim dengan melampirkan fakta integritas login aplikasi Pikir Iklim. Ya, ini sebenarnya sebelum ini pun juga sudah kami sampaikan. Nah, ketika nanti ada perubahan petugas atau mungkin mutasi ataupun yang mengakibatkan petugas tersebut tidak dapat melaksanakan fungsinya lagi di suatu FKTP, nanti mohon untuk dapat disampaikan ke kami, nanti kami akan sesuaikan terkait dengan user yang ini petugas ini miliki. Kalau ada penggantinya nanti kami alihkan, silahkan nanti dilampiri dengan surat fakta integritas yang baru, dan kalau tidak nanti akan dilakukan penghapusan. Kemudian yang ketiga adalah memastikan data pendaftaran yang belum dilakukan input, data kunjungan segera dilakukan input sebagaimana sudah dinotifikasi pada aplikasi Pikir Iklim. Oh ya, ini yang ketiga kaitannya dengan tadi ya, perubahan fitur bahwa akan ada informasi terhadap data layanan 7 hari ke belakang yang belum dilakukan input pada aplikasi Pikir. Kemudian yang keempat, memastikan digitalisasi proses pengajuan klaim dilaksanakan dengan baik. Ini nanti kita sambil berproses nih, nanti kaitannya dengan FPK tadi. Nanti untuk user manual nanti akan kami sampaikan kemudian secara dokumen lengkapnya nih. Nah ini nanti yang kami kirimkan nih, nanti kami kirimkan via grup nanti untuk yang fakta integritas ini, dan juga email nantinya untuk dapat dikembalikan ke kami fisiknya, dan nanti untuk scan-nya. Ini fakta integritas untuk user administrator Pikir Iklim, nanti ada nama lengkap, NIK, jabatan, email, kemudian nama FKTP-nya apa, kemudian untuk form tabelnya ada nama, NIK, nomor kartu, alamat email, nomor kontak atau HP atau WA, kemudian masa penugasan, TMT dan TAT-nya. Nanti notifikasinya adalah narasinya adalah seperti itu ya. Dalam menggunakan user administrator sebagai penanggung jawab klaim yang diberikan wewenang melakukan pengajuan persetujuan klaim pada aplikasi Pikir Iklim, menjaga ketersediaan dan tidak memiliki niat atau melakukan tindakan untuk kepentingan pribadi, tujuan melakukan sesuatu untuk manfaat sendiri maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait serta tidak memiliki potensi benturan kepentingan. Ya, ini layaknya fakta integritas yang biasa kami sampaikan, hanya kami rubah terkait dengan yang awalnya itu petugas entry, saat ini adalah yang user administrator. Kalau untuk yang apa yang terjadi dengan user yang kemarin tetap masih dipakai, tapi usernya sebagai petugas entry seperti itu. Ini kami rubah untuk salah satu yang untuk user administratornya nanti menjadi menjadi user dari user petugas entry menjadi user administrator seperti itu. Kemudian oh ya, ini nanti untuk namanya mohon untuk tadi seperti yang kami sampaikan untuk segera dilengkapi sampai dengan maksimal tanggal 31. Nanti untuk yang kami sampaikan atau kami rubah
adalah nanti yang usernya user induk ya, yang user induk dengan kode Vaskes nanti ibaratnya dipasrahkan kepada siapa yang ditugaskan untuk tugas administrator ini. Ada lengkap materai nanti. Nah, ini untuk FKTP dapat mengajukan fakta integritas maksimal tanggal 31 Agustus 2022 untuk berkas, penyampaian berkas yang dapat dilakukan secara paralel ya, tadi secara fisik dikirimkan ke kantor cabang atau kantor kabupaten, dan mohon kami disampaikan juga untuk scan-nya ya. Kemudian yang ketiga, FKTP yang belum mengajukan fakta integritas dengan user administrator ini nanti sampai dengan update di versi 7 nanti belum dapat mengajukan klaim non kapitasi, karena nanti untuk pengajuan dan persetujuannya nantinya diperlukan tadi user dengan kewenangan administrator. Mohon untuk dapat segera ditindaklanjuti kaitannya dengan penyampaian fakta integritas ini. Nah, ini untuk lampiran Bapak sekalian. Ini gambarannya, kalau tadi saya hanya menyampaikan. Nah, ini untuk yang proses pengajuan klaim seperti ini. Nanti pembuatan FPK tampilannya seperti yang di Nah, ini yang pembuatan FPK Nah, yang ini ada tab baru ya. Ada menu baru yaitu buat FPK. Nah, ketika nanti ini sudah dipastikan entry dengan betul, kemudian dibuat FPK, nanti akan keluar formulir pengajuan klaim tingkat pertama, nama, bulan, dan jumlahnya berapa, kemudian nominalnya. Dengan ini menyatakan klaim telah diverifikasi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dapat dipertanggungjawabkan atas nama pemilik, penanggung jawab manajemen FKTP. Contohnya ini menggunakan Puskesmas Palmerah, mengajukan klaim berdasarkan data klaim di atas. Ini pengajuan dari FPK FKTP ya. Ini penambahan form pernyataan pengajuan klaim pada saat create FKTP pada tagihan non kapitasi atau pembuatan FPK. Ini yang buat FPK ini. Proses pembuatan FPK melalui tombol buat FPK dilakukan oleh user administrator. Ini hanya dapat dilakukan oleh user administrator, tidak oleh petugas entry. Setelah menekan buat FPK, maka sistem akan menampilkan notifikasi tampilan formulir pengajuan klaim seperti ini. Nah, kemudian klik ajukan dan proses pengajuan klaim pun selesai. Nah, ini tampilan yang lebih besarnya tadi ya. Ini nanti seperti ini. Nah, ini kemudian adalah persetujuan hasil verifikasi atau proses hasil umpan baliknya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi terkait dengan notifikasi bahwa sudah selesai dilakukan verifikasi. Ini di sini ini kotaknya. Ini kami perkecil di pojok kanan lah. Nanti ada tulisannya terdapat satu klaim FPK yang harus dilakukan persetujuan hasil verifikasi pada menu atau tagihan non kapitasi. Nah, seperti ini. Nanti ini tidak diklik ya, yang diklik nanti diambil dilihat data, kemudian di tagihan non kapitasi, kemudian detail FPK akan muncul seperti ini. Nah, kemudian ini ada satu FPK di bawah ini ya. Ini ada yang di aksinya ini ya, ada yang setujui. Nah, nanti salah satu kan tadi satu ya, setujui, klik setujui. Nanti akan keluar persetujuan selesai verifikasi. Seperti ini tampilannya. Ya, mirip-mirip tampilannya kayak fakta integritas waktu pas tanggal 4 itu ya, 1 sampai 4 ya. Nah, ini dengan ini saya selaku pemilih atau penanggung jawab manajemen FKTP Kecamatan Palmerah contohnya menyatakan setuju terhadap hasil verifikasi atas pengajuan klaim non kapitasi pada FPK berikut: nomor FPK, periode bulan, jenis pelayanan, kemudian total pelayanan jumlahnya berapa, nominalnya berapa, yang diajukan verifikasinya hasil verifikasi yang ini ya, data yang diajukan inilah layak 0, yang tidak layak 0, jadi yang setuju 2, total tagihannya 2.300.000. Nah, yang ini disetujui. Kemudian dilakukan setujui seperti itu. Nah, ini di sini nanti harus setujui. Setelah ini nanti akan tampilan seperti ini. Ini hasil verifikasi pengajuan klaim tingkat pertama, akan balik ya. Ini ya. Nah, ini nanti ada data detailnya, ada per namanya,
tanggal selesai verifikasi. Lah ini nanti yang tidak perlu yang dicetak. Ini untuk biasanya FPK yang sudah diajukan dan diverifikasi oleh BPJS akan muncul notifikasi di sini. Notifikasi apabila FPK yang harus disetujui Vaskes. Daftar FPK itu harus dilakukan persetujuan Vaskes. Perusahaan Vaskes menggunakan user administrator. Caranya adalah pada menu lihat data. Di sini ada lihat data, bagian non kapitasi, kemudian detail FPK, kemudian di detail FPK lihat nanti yang ada aksi pilihan untuk disetujui. Nah, nanti ini yang tadi apabila nanti selama 1x24 jam tidak dilakukan persetujuan, nantinya akan by system akan tersetujui dan kemudian akan diproses seperti itu. Dan kami mohonkan ini walaupun ada otomasi, mohon untuk tetap dapat diminimalkan, tetap dilakukan persetujuan karena nanti Bapak sekalian nanti akan itu diproses untuk penyelesaian klaimnya akan dapat lebih termonitor. Nah ini untuk monitoring klaimnya, salah satu juga yang tadi berubah. Nah ini di sini nanti ketika diklik lihat data nanti ada tanggal proses seperti ini. Yang biru-biru ini ketika diklik nanti akan keluar data detail seperti ini. Tanggal FPK kapan itu dibuat, tanggal serah terimanya kapan, tanggal berkas lengkapnya kapan, kemudian tanggal selesai verifikasinya kapan, tanggal setuju hari verifikasi kapan, tanggal setuju bayarnya akan terlihat nanti. Dan nanti untuk tanggal bayarnya akan terlihat kalau memang sudah diproses oleh keuangan kami. Intinya ini nanti akan lebih informatif kaitannya dengan workflow dari pelaksanaan pengelolaan klaim turun kapitasi di kantor Satpam. Nah ini untuk notifikasi input data yang belum tuntas ada informasi terdapat data apabila nanti ada data yang belum terselesaikan 7 hari ke belakang. Nah ini terdapat data pendaftaran yang belum dilakukan entry pada pelayanan tanggal 24 bulan 7 sampai dengan 31 jumlah 3 kasus. Nah, nanti dapat dilihat dengan melengkapi di data pelayanannya, data pendaftaran dan diselesaikan hingga data pelayanan. Ini perubahan tampilan menu riwayat pelayanan peserta. Ini ada tambahan yaitu lokasi Vaskesnya. Lokasi Vaskesnya nanti di mana ini dapat dilihat. Kan kadang memungkinkan seorang peserta itu mengakses rumah Vaskes lain, mungkin pelayanan non kapitasinya di Vaskes lain, saat ini daftar di DPP, kemudian bersalinnya di FKTP Puskesmasnya kan juga bisa dapat dilihat. Seperti itu. Kemudian perubahan tampilan menu daftar 30 diagnosa terbanyak. Nanti dapat dilihat untuk masing-masing tingkat pelayanan, RCTP, RITP maupun promotif preventif. Tingkat pelayanan di sini nanti untuk dilihat untuk kunjungan atau rujukan nanti dapat dilihat. Untuk yang diagnosa terbanyaknya. Nah, demikian Bapak sekalian beberapa update aplikasi Piker versi 7.0.0. Nanti mungkin untuk saat ini masih proses untuk dipahami, ini juga hal baru. Kami pun juga demikian. Nanti kalau berjalan nanti akan kita saling juga bisa tetap koordinasi kaitannya dengan penggunaan aplikasi versi yang terbaru. Dan mohon nanti tadi yang kami sampaikan untuk dapat menunjuk petugas yang nantinya mendapatkan tanggung jawab sebagai user administrator, dikirimkan melalui fakta integritas dan nantinya kami akan proses lebih lanjut untuk penyesuaian aksesnya yang awalnya nanti hanya sebagai petugas entry kami tingkatkan aksesnya menjadi user administrator seperti itu. Mungkin demikian, selanjutnya monggo kami buka sesi diskusi atau tanya jawab. Sebelumnya mungkin ada tambahan dari Mas Kevin atau Mbak Ira, silahkan. Silakan Mas, Mbak. Izin menambahkan terkait dengan sosialisasi penggunaan aplikasi Piker versi 7.0.0 ini untuk pengajuan perubahan ini berlaku untuk FKTP
induk ya. Jadi bagi mungkin bidang jejaring untuk sementara masih menggunakan petugas entry biasa Pak, tidak menggunakan user administrator. Tetapi terkait dengan hal ini nanti jika mungkin selama ini buat khususnya untuk DPP nggih, buat DPP yang membuatkan FPK dari vaskes induknya, maka nanti akan berlaku dengan proses ini, proses penggunaan user administratornya. Jadi nanti melalui tahap pembuatan fakta integritas untuk pembuatan FKTP. Tapi jika pembuatan itu dilakukan oleh bidang jejaring, seperti biasa FKTP induk akan melakukan persetujuan klaim dari bidang jejaring. Dan pengajuan klaim ini juga tidak berlaku untuk pengajuan klaim kegiatan kelompok. Jadi ini untuk yang ada kegiatan kelompok pasti menggunakan mekanisme yang lama. Jadi ini untuk yang adanya perubahan ini untuk pengajuan klaim non kapitasi seperti KB, ANC, PNC, rawat inap, persalinan dengan menggunakan user induk. Jadi mungkin untuk yang puskesmas atau klinik Pratama tidak mempunyai jejaring akan melalui proses ini untuk pengajuan klaim bulanannya ya. Jadi terkait dengan user administrator, fakta integritasnya nanti kami sudah sampaikan dengan Pak Risang bahwa nanti kami terima secara paralel, monggo bisa di email ke kami, bisa kirim WA dulu ataupun japring ya ke kami nanti biar kami kolektif dan kita segera proses untuk pembuatan user administratornya. Karena ini nanti mulai launching, mulai berlaku per 1 September ya Pak Risang. Jadi harapannya semakin cepat teman-teman FKTP mengajukan user administrator, kami akan semakin cepat untuk memproses pembuatan user administratornya. Mungkin itu Pak Risang, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ira tadi menambahkan ya, terkait dengan user picker pada bidang jejaring. Jadi untuk yang nanti bidang jejaring, untuk terkait dengan pickernya nanti kan pengajuannya lewat FKTP induk ya. Jadi nanti FKTP induknya yang akan melakukan proses ajuan dan nanti persetujuan umpan baliknya. Ya. Terima kasih Mbak Ira. Terus ada tambahan lain Mas Kevin, mungkin teman-teman kabupaten juga monggo kami silakan. Nggih Pak Risang, izin menambahkan sedikit Pak Risang. Ya, yang pertama menambahkan sedikit dari Mbak Ira, penjelasan Mbak Ira tadi nggih Bapak Ibu, bahwasanya klaim selain klaim senam maupun edukasi kegiatan kelompok yang tidak menggunakan persetujuan FPK ini, ke klaim obat PRB kemudian protesa gigi juga tidak masuk ketika persetujuan FPK nggih Bapak Ibu. Jadi tetap seperti yang existing seperti sebelumnya. Kemudian terkait syarat pembayaran klaim, yang ada perubahan hanya di pencetakan umpan balik. Yang dulu umpan balik dicetak kemudian dikirim ke kantor, untuk saat ini umpan balik cukup disetujui melalui aplikasi. Selain perubahan terkait umpan balik, masih sama ya terkait syarat pembayaran klaim. Ada kwitansi, kemudian berita acara yang terdiri dari berbagai berita acara itu, kemudian FPK tetap wajib dilampirkan ketika pengajuan klaim. Mungkin itu saja Pak Risang. Oke. Baik, terima kasih Mas Kevin. Ini saya lihat di chat ada yang saya penyampaian terlalu cepat ya. Berarti yang tadi monggo Bu Era sama Klinik Kartika, kalau yang belum jelas mohon maaf tadi monggo silakan ditanyakan gitu. Kemudian Puskesmas Vinong atau yang mau open mic ini monggo silakan. Mohon maaf Pak Risang. Ya, dari mana silakan monggo. Jurang 1 Pak, dari Puskesmas. Jurang 1 nggih monggo. Punten untuk kekasih pujaan masih jalan berarti ini dua-duanya nopo kepripun nggih. Kalau untuk yang kasih pujaan sudah tidak Bu. Oh sudah tidak nih, berarti ini nanti pakai yang terbaru ini saja. Nggih. Oh, Mas, matur nuwun Pak Risang. Oke.
Terus Puskesmas Winong atau Puskesmas bener ini Pak Muhammad Saifuddin, monggo silakan. Nanti kalau mau tanya silahkan raise hand dulu, tapi monggo ini Puskesmas Butuh sepertinya mau bertanya, Puskesmas bener, monggo Pak Saifuddin. Lanjut saja, Pak. Oh lanjut, nah ini di mute ya kalau gitu. Kemudian dari Bu Yohanita, Dokter Gigi Yohanita. Jadi untuk user administratornya hanya 1 orang, Dokter. Nanti untuk user administratornya hanya 1. Nanti siapa nanti yang ditunjuk untuk nanti persetujuan dan pengajuan FPK-nya. Nanti untuk entry silahkan tetap semuanya bisa entry untuk bagian mulai entry bagian klaim ini hanya untuk pengajuan FPK dan persetujuannya saja. Jadi Untuk menambahkan ya Pak, menambahkan terkait Bu Yanita. Jadi Bu Yanita terkait dengan pengajuan klaim, kan selama ini terkait dengan user pikir yang SSO itu kan terdapat banyak sekali user ya. Kalau terkait dengan entry-nya silakan menggunakan entry dari user manapun silakan, tetapi nanti ujungnya tetap yang melakukan eksekusi untuk pembuatan FPK adalah user administrator. Jadi muaranya nanti akan semuanya berakhir di yang bertanggung jawab adalah user administrator terkait nanti dengan pembuatan FPK dan juga terkait dengan persetujuan. Terhadap persetujuan ini saya mohon walaupun di sini masih ada kelonggaran ya, kalau dalam waktu 1 kali 24 jam FKTP tidak melakukan persetujuan akan otomatis masuk ke kami, tapi kami harapannya tetap mewajibkan semua FKTP untuk melihat hasil verifikasi yang sudah kami lakukan sehingga Vaskes mengetahui bahwa verifikasi yang kami lakukan udah benar atau belum, ataupun nanti ada konfirmasi terkait hasil verifikasi yang kami lakukan. Jadinya harapannya tetap dari teman-teman FKTP untuk melakukan klik persetujuan ya dari aplikasi Piker administratornya. Jadi tidak, nanti pasti kami akan selalu memfeedback terkait umpan balik yang sudah jadi kami akan memberitahukan bahwa kami telah melakukan penyelesaian klaim yang diajukan dari FKTP mana, nanti kita tetap akan japri walaupun nanti secara otomatis akan muncul warning, tetapi kami akan selalu mengingatkan bahwa kami telah melakukan verifikasi, silakan melakukan persetujuan 1 kali 24 jam. Mungkin itu Pak Risang. Iya, nanti tetap kami konfirmasi seperti saat ini kita kan kalau kita selesai verifikasi kita kan pasti minta tolong untuk pengiriman umpan balik. Tapi nanti mungkin kami akan memberitahukan bahwa kami sudah melakukan verifikasi. Silakan cek hasil verifikasian kami di menu administrator. Mungkin itu Pak Rizal. Oh iya, terima kasih Mas Kevin, Mbak Ira. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Ira berarti beli ya. Jadi nanti sebenarnya untuk kaitannya dengan pemberitahuan sudah ada. Nah, nanti masih mungkin masa ini ya Mbak ya, masa transisi ya Mbak Ira ya. Jadi nanti kita masa transisi nanti kami akan bantu lah selanjutnya nanti karena sudah masuk ke dalam aplikasi sifatnya mungkin nantinya seperti fakta integritas yang pertanggal 1 kan itu ada notifikasi, ini juga sudah ada notifikasi, nantinya dapat delay klik dan melakukan persetujuan. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Juli Lestianti. Mohon dikirim link Piker yang terbaru, belum ada Bu, ini belum proses. Jadi ini baru sosialisasi dulu, nanti pertanggal 1 setelah Bapak sekalian sudah mengirimkan user administrator, nanti baru Pikernya, link Pikernya kemungkinan akan sama saja Bu Juli. Jadi akan sama saja, nanti ada yang pertama ketika tanggal 1 mungkin di clear cache dulu, nanti bisa di historinya dapat dihapus dulu Ctrl F5 atau kalau tidak nanti dibuka di properties di ininya di browsernya, nanti clear cookies dan clear data, nanti kemudian bisa di input alamat Piker yang biasanya seperti itu ya, jangan diklik yang punya, diketik pertama, diketik yang pas masuk pertama kali. Kemudian untuk prolani sama aja tata cara klaimnya ya, kalau untuk yang prolani sama saja Bu.
tadi disampaikan Mbak Ira. Kemudian untuk rujukan, misal sudah digunakan di bulan yang sama dan mau kontrol lagi di FKRTL di bulan yang sama, apakah tidak perlu cetak lagi rujukan atau tidak? Jadi, kalau tidak perlu, Bu. Jadi kalau sudah diterbitkan rujukan untuk diagnosa sama dan tujuan rumah sakit yang sama, tidak perlu diterbitkan rujukan lagi seperti itu, ataupun dicetak ulang. Jadi nanti dari surat kontrolnya dari rumah sakit dibawa ke rumah sakit, nanti untuk di sana nanti sudah histori untuk nomor rujukan dan nomor SEP ya istilahnya ya. Nanti di sana nanti akan menjadi surat kontrol sampai dengan peserta tersebut dirujuk balik ataupun selesai itu. Ya. Kemudian misal ada pasien bongkar pasang IUD, kalau bongkar pasang pada waktu yang sama tetap dibayarkan satu, Bu. Ini tidak merubah. Jadi sifatnya hanya menambahkan menu saja. Nah, tidak ada perubahan tarif juga di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 2016 nih. Jadi untuk angkat pasang di waktu yang sama tetap menjadi satu, seperti itu. Jadi ini hanya perubahan di aplikasi saja, tidak ada perubahan regulasi kaitannya dengan penjaminan klaim. Kemudian Puskesmas Kebumen 2. Kemudian 2 mau tanya untuk Prolanis berarti tidak membuat FPK menggunakan user administrator. Tidak. Jadi kalau untuk yang Prolanis sama ya. Tidak ada perubahan. Ini untuk yang klaim non kapitasi. Pembuatan FPK masih seperti kemarin ya, maksud saya diakumulasi Dr. Dri ini, pertanyaan dari Dr. Dri, pembuatan FPK masih seperti kemarin ya. Kalau untuk yang saat ini masih dokter, cuma nanti semoga nanti ini tidak terlalu lama karena kemarin informasinya sebelum peraturan ini dilakukan penyesuaian ada surat masa transisi untuk nantinya menjadi dasar kami untuk FPK tersebut tidak perlu dicetak. Namun saat ini kami masih belum terima sehingga kami masih sampaikan untuk FPK-nya untuk dapat dicetak. Kemudian diakumulasi sekalian dalam 1 bulan, tidak apa-apa nanti diakumulasikan dalam 1 bulan di berbagai pelayanan kapitasi. Di dalamnya nanti ada klaim. Kalau untuk FPK-nya, Mbak, FPK RCTP, RITP, Promrev sendiri-sendiri kan ya? Ya, terkait dengan FPK masih existing Pak sendiri-sendiri. Ya. Jadi ini yang membedakan terkait pengajuan klaim itu di saat kita melakukan pembuatan FPK kita menggunakan user administrator, tetapi terkait dengan per akunnya ya kita tetap nanti kalau memang ada klaim rawat inap ya kita buat FPK sendiri, rawat jalan kita tetap buat FPK sendiri, kegiatan kelompok juga masih seperti semua seperti biasa, cuman kalau user adalah user induk maka seperti kayak Puskesmas klinik ataupun DPP-nya sendiri tetap harus melewati proses administrator kecuali klaim edukasi kelompok ya Pak, tidak menggunakan bisa menggunakan user yang lain. Mungkin kalau DPP punya 2 user misalkan, bisa kalau untuk kegiatan kelompok masih bisa menggunakan user yang SSO-nya. Tetapi kalau yang buat yang hanya kayak untuk yang non kapitasi tetap harus menggunakan user administratornya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ira. Jadi tadi Dr. Tri terkait dengan yang update ini mengakomodir kaitannya dengan digitalisasi prosesnya. Namun untuk pengajuan FPK terhadap masing-masing tingkat pelayanan nanti sendiri-sendiri ya. Untuk yang rawat jalan, RCTP, RITP, dan promotif preventif. Seperti itu ya dokter. Terima kasih Mbak Ira. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Puskesmas Alian. Ini sudah kami jawab nih tadi ya, untuk tergantung nanti pelaksanaannya. Kalau di waktu yang bersamaan berarti menjadi satu rangkaian kegiatan seperti itu. Okay. Kemudian untuk TMT pengisian fakta terhitung kapan? Kalau tanggal mulai berlaku nanti per tanggal 1 September, Bapak dari Puskesmas Kaliwiro. Kemudian kalau untuk yang sampainya kapan, TAT-nya kapan, kalau kami sarankan ini nanti dibuat per tahun. Okay. Jadi nanti per tahun sampai dengan tanggal 31 Desember, nanti kalau tanggal 1 apabila memang masih dipilih yang petugas yang lama nanti dibuat untuk 1 tahun ke depannya seperti itu. Okay. Kemudian Puskesmas Loksono. Ini sudah ya saya jawab ya. Kemudian
Untuk berkas bukti pelayanan manual berarti tidak dibagi termasuk kwitansi dan syarat. Tadi ini sudah dijawab Mas Kevin ya, kalau yang ini nggih. Masih tetap harus melampirkan ya, cuma yang terkait digitalisasi adalah pembuatan FPK-nya sama umpan baliknya. Untuk sementara karena kami belum ada perubahan terkait berkas klaim yang diajukan, kami masih manual seperti biasa. Nanti kalau memang terjadi update lagi, nanti kita informasikan. Ya nanti yang saat ini yang nanti bisa digitalisasi dan kami terima nanti baru yang umpan balik nggih, Bapak Ibu sekalian nggih. Umpan balik nanti bisa dilakukan paperless, tapi untuk yang FPK saat ini masih menjadi persyaratan klaim. Jadi kami masih menunggu. Tadi sudah kami sampaikan nggih. Jadi harapannya tidak terlalu lama sehingga FPK ini juga sudah dapat dilakukan secara digitalisasi. Untuk video tutorialnya belum ada, Bu. Karena kemarin kami juga belum ada untuk tutorialnya. Sebenarnya sudah simulasinya kalau ada di materi tadi, di materi ada beberapa tampilannya. Dan sekarang karena belum di-deploy, belum bisa dicoba nih. Belum diupdate. Jadi versi yang sekarang masih belum versi 7.0. Pak Risang, mungkin teman-teman FKTP ini banyak yang japri Pak Risang terkait recording kegiatan hari ini. Karena mereka juga mau mensosialisasikan ke teman-teman yang lain yang pemegang klaim kan banyak ya Pak, tidak cuma satu. Kalau diperkenankan nanti beberapa mau minta recordingnya Pak. Oh, nanti di-share saja semua Mbak kalau kayak gitu. Oke, siap nih. Ya. Terkait Ada recording nanti saya share ke YouTube mawon Pak Risang. Oke, baik, terima kasih Mas. Kalau untuk yang bongkar pasang itu nanti gimana Mbak ini Mbak? Berbeda tanggal bisa, tapi nanti kan kami ada indikasinya seperti apa-apa, kenapa tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Pernah kemarin waktu, mungkin Mbak Ira aja yang menjawab ini. Terkait dengan perbedaan ini kan sebenarnya kami harus mentelaah kembali ya kenapa dilakukan bongkar pasang dalam waktu tidak sama ya karena kan itu di lokasi yang sama pemasangan atau pencabutan. Jadi untuk sementara ini kami masih karena kalau kami melakukan verifikasi itu akan muncul peninjauan kembali yang akan dipertanyakan kenapa ini terjadi misalkan pengajuan klaim kurang dari 3 tahun. Nanti kita telusuri ada indikasi apa sampai dilakukan pemasangan dan pembongkaran itu di waktu yang tidak tepat. Jadi untuk range waktunya memang tidak ditentukan Pak, tetapi kita akan mentelaah kembali terkait dengan bongkar pasang yang tidak dalam satu waktu dan dilakukan dalam tidak satu waktu gitu loh Pak. Ya, jadi kalau mungkin mudahnya adalah kalau memang bongkar pasang dilakukan pada saat yang sama, yaitu nanti menjadi satu tagihan seperti itu. Okay? Dan kalau itu nanti berbeda, nanti akan ada reasoningnya seperti apa. Okay? Tentu saja reasoningnya juga secara medis. Kemudian untuk Bu Yayu, untuk bidang jejaring pakai lewat user administrasi, tidak lagi mengajukan klaim langsung seperti kemarin. Untuk bidang jejaring pakai, kalau bidang jejaring masih sama Bu Dokter Yayu. Tadi kami sampaikan untuk yang user administrasi hanya untuk yang FKTP induk. Jadi pengajuannya nanti tetap oleh bidan kepada FKTP, tidak langsung ke BPJS karena jalinan PKS-nya kan antara bidan itu tidak dengan kami dengan BPJS tapi dengan FKTP seperti itu. Bu Indrilia, dulu kami pernah mengajukan 2 akun untuk administrator BigCare. Apakah yang disampaikan siang ini sama dengan administrator? Oh, tidak dokter. Kalau yang dulu bukan user untuk administrator, tapi user untuk petugas entry. Nah, kalau user petugas entry nanti memang bisa menyesuaikan untuk apabila ada beberapa poli, bisa beberapa poli. Nah, kalau ini hanya untuk yang user administrator dengan kewenangan pengajuan dan persetujuan, pengajuan FPK dan persetujuan umpan balik atau hasil verifikasi. Jadi berbeda dengan yang kemarin. Ini juga user dengan level administrator di BigCare FKTP atau BigCare Iklim juga baru ada di saat ini seperti itu.
Nanti untuk nambah akun administrator, untuk akses, untuk nambahnya tidak hanya petugasnya saja yang ditunjuk siapa, nanti yang kami rubah salah satu akunnya. Jadi saat ini kan ada user FKTP yang induk dengan user kode Vaskes, itu nanti yang akan dirubah menjadi user administrator. Namun ini perlu ada petugas yang bertanggung jawab yang ditunjuk. Nah, nanti di fakta integritas itu nanti disampaikan oleh FKTP petugas siapa yang diserahkan tanggung jawab sebagai administrator klaimnya dengan memegang user password ataupun dengan akses administrator tadi yang mengajukan siapa yang bersetujuan nanti dengan tugas itu. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Intinya yang user kemarin masih Mungkin bisa ini dipakai. saran Pak Risang, kemarin saran dari IT. Jadi kemarin saran dari IT, nanti kita yang akan rubah adalah yang user induk Pak, yang 1120 atau 0145, 014. Jadi nanti kita yang akan rubah ke user administrator adalah user induk. Jadi nanti biar sama dengan user untuk Piker, Lupis, karena Hafiz. Jadi nanti itu akan satu orang itu akan bertanggung jawab terhadap pelayanan yang ada di FKTP gitu loh Pak, termasuk dengan fakta integritas yang tiap tanggal 2 sampai tanggal 4. Jadi tapi kita tahu loh, dengan kita merubah user administrator, kita tahu bahwa oh ini loh orang ini yang bertanggung jawab untuk memegang ini, karena selama ini terkait dengan Mbak Anis ya, fakta integritas yang tanggal 2 sampai tanggal 4 pun itu hampir tiap tanggal 4 misalkan Mbak Anis itu reminder lebih dari 50 FKTP belum melakukan persetujuan untuk fakta integritas kapitasinya. Jadi kita kadang masih menteraik, oh siapa sih ini yang pegang, siapa sih ini. Nah, dengan adanya user administrator ini, harapannya kita tahu loh orang yang bertanggung jawab terhadap pelayan semua user yang ada di FKTP, karena kita nanti yang diubah adalah user induk, dan yang bertanggung jawab adalah misalkan saya gitu, Ira. Jadi nanti kalau kita memang membutuhkan sesuatu, kita marahnya langsung ke orang ini loh, ke Ira nih yang bertanggung jawab, biar kita proses untuk kedepannya itu komunikasi ini akan lebih kepenak, karena beberapa kalau kayak tanggal kapitasi itu pun untuk persetujuan fakta ini akhirnya kita lempar-lemparan, oh iya nanti kayak saya sampaikan ke A, nanti saya sampaikan ke B, dan sampai dengan batas waktu misalkan, kan kasihan juga kayak Mbak Anis itu bisa sampai jam 10, jam 11 malam masih memikirkan fakta integritas, sedangkan itu kan berhubungan dengan berhubungan dengan FKTP-nya sendiri ya. Harapannya nanti kemarin saran dari IT, nanti kita yang rubah adalah yang user induk, yang mungkin buat Puskesmas yang 1120 atau 1119. Nah, itu yang akan kami rubah menjadi user administrator. Cuman yang memegang itu nanti ada orang yang kami tahu nih dari BPJS yang memegang siapa. Jadi gitu, lebih kita nanti komunikasinya ke satu orang gitu loh, Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Ira. Jadi itu tadi nggih. Mohon izin minta tolong untuk dikirimkan form user administrator. Oh ya, nanti kami kirimkan nanti Bu untuk yang fakta integritasnya. Oke, baik dokter. Terus kemudian monggo yang ini raise hand, monggo Laksana silahkan, kami persilahkan. Stop sharingan saya. Terima kasih Iya, Pak. Bu. Oke, saya dari Laksono 1. Kebetulan saya baru PJ dari BPJS baru. Kemudian saya dulu pindah dari Selomerto 2. Sekarang baru pindah ke Selomerto 1. Untuk user ID kan saya belum punya untuk yang di Laksono 1. Kemudian kemarin saya sudah ke BPJS untuk minta user ID, tapi terkait dengan praktek saya yang masih di Laksono Selomerto 2 gitu Pak. Padahal untuk STR dan sebagainya masih berlaku, cuman sampai Desember 2022 ini. Nah, untuk pengajuan STR dan sebagainya kan biasanya saya nunggu sampai STR sekalian gitulah Pak, besok tanggal Desember seperti itu. Untuk sekarang apakah bisa kalau cuman saya mengajukan untuk saya jadi user ID tapi dengan cuman SK saja untuk dan STR dan sebagainya masih di kewenangan ke Selomerto 2 bagaimana Pak? Terima kasih. Ini Ibu bidan nggih berarti nggih Bu nggih? Ya, saya bidan nggih Pak. Ibu bidan berarti kalau yang sekarang di Laksono 1. Jadi kami kan berarti Ibu pindah nggih tadi dari Selomerto nggih? Ya, dari Selomerto 1 2 kalau, ke Laksono 1.
Kalau pindah nanti arahnya seperti ini caranya Bu. Jadi nanti dari Selomerto yang kemarin Selomerto 1 untuk melaporkan kepada kami terkait dengan user Ibu untuk nanti kami nonaktifkan dan nanti kami pindahkan untuk di user Laksono 1 seperti itu Bu. Nah terkait dengan STR dan SIPB-nya berarti kalau Ibu nanti sebagai administrator artinya sebagai admin klaim saja berarti tidak perlu seperti itu. Tapi biasanya ketika puskesmas itu Bu kan karena Ibu juga tenaga medis jadi nanti untuk pelayanan mestinya tetap diperlukan untuk pelayanan secara medisnya. Kalau saya sarankan kalau bisa dirubah saja untuk yang SIPB-nya. Kalau STR-nya kan tidak pengaruh sebenarnya. STR kan tidak mengacu kepada tempat praktek yang beda hanya SIPB-nya saja. Nanti dialihkan seperti itu Bu. Jadi ini kan masih bulan 9 nanti kemungkinan tetap pelayanan kan masih ada. Laksono 1 itu rawat inap mboten Bu? Bukan, enggak rawat inap. Oh, ngoten. Nggih ngoten Bu. Bu. Asmane sinten Bu? Berarti Iin Hayatun, Pak. Bu Iin nggih. Oh nggih. Berarti yang mengajukan Selomerto 2 nggih, Pak. Ya, atas koordinasi dengan Ibu ya. Nanti Ibu sampaikan ke Selomerto karena sampai saat ini sepertinya kami belum menerima surat dari Selomerto terkait dengan perubahan tadi. Tadi kan masuk ke dalam pasal hak dan kewajiban apabila terdapat pergantian tenaga entry picker untuk dapat dilaporkan karena akan dilakukan penyesuaian ngoten Bu. Nanti kami juga Pak Risang menambahkan, Mari Bang. Ya, monggo Pak. Menambahkan juga terkait dengan surat kami nomor berapa itu surat dari IT Pak. Jadi akan dilakukan pembersihan user SSO ya. Jadi buat FKTP yang memang saat ini beberapa user tidak aktif atau akan dilakukan perubahan atau penambahan, silakan melakukan pelaporan ke kami. Jadi nanti monggo karena ajuan SSO yang waktu itu kan di setiap FKTP itu lebih dari ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20 ya. Nanti dicek kembali mana-mana yang memang masih aktif dan mana yang tidak aktif. Alangkah lebih baiknya kalau yang tidak aktif itu dilaporkan ke kami untuk dilakukan penonaktifkan dan bisa diganti dengan mungkin ada petugas baru atau apa kan bisa dilaporkan ke kami. Jadi kemarin kita sempat bersurat dari IT untuk pembersihan user ini untuk SSO-nya itu Pak. Monggo nanti kayaknya beberapa belum masuk ya suratnya. Jadi terkait hal ini memang kemarin tuh banyak sekali yang mengajukan. Jadi harapannya semua user yang sudah dibuatkan itu dipakai. Kalau memang tidak dipakai, mending dinonaktifkan dengan dilaporkan ke kami. Mungkin itu nggih Pak. Karena dari SSO yang dulu itu pembuatan di tahun 2020 ya. Mungkin banyak sekali rollingan pegawai. Jadinya harapannya yang tidak aktif dilaporkan kami biar kami juga melakukan pembersihan data gitu Pak. Oke, ya. Baik Pak Ira, terima kasih tambahan informasinya. Selanjutnya coba saya cek lagi di chatnya. Kalau untuk user induk tetap bisa digunakan Bu untuk yang entry-nya, hanya memang kalau user induk ini punya akses lebih untuk persetujuan dan pengajuan ini tadi pengajuan FPK dan persetujuan umpan balik, tapi tetap bisa digunakan untuk entry seperti itu. Jadi sifatnya menambah tidak mengganti. Maksudnya aksesnya yang saat ini sebagai petugas entry itu ditingkatkan, tapi misalnya digunakan untuk entry pun masih bisa. Seperti itu. Minta tolong untuk dikirim form nanti kami kirimkan. Kemudian untuk user administrator apakah boleh nama baru, artinya nama tersebut tidak digunakan dalam pengguna dari user yang biasa untuk entry picker harian. Kalau untuk nama monggo saja tidak apa-apa, nanti nama baru tidak masalah, tapi nanti untuk yang kami buatkan adalah untuk kami rubah statusnya adalah yang user dengan tadi yang user induk dengan kode Vaskes nih. Jadi kalau namanya monggo saja, kalau mungkin ada PJ mau ditunjuk PJ klaimnya yang sebagai administrator, nama yang baru monggo saja. Pak Risma mohon izin untuk yang Bu Rahmi bertanya capaian screening kesehatan sama kunjungan online sudah muncul belum? Seperti kunjungan sehat atau sakit di piker terbaru. Kalau untuk ini apa itu
capaian screening belum Bu, capaian screening makanya kami saat ini masih memberikan feedback secara manual, belum terakomodir dalam aplikasi Piker, kecuali ini kalau yang sudah dengan kemarin kan kami ada piloting yang user bukan user FKTP yang piloting mandatory screening ya. Kalau yang itu sudah bisa. Nah, kalau kemarin kan belum semuanya kemarin baru sebenarnya Puskesmas ada yang mengajukan, terus kami konfirmasi apakah serius untuk sebagai FKTP piloting dengan mandatory screening, yang kami konfirmasi mundur. Jadi memang saat ini yang menjadi piloting mandatory screening baru di 20 FKTP seperti itu. Oke. Jadi sebelum karena kemarin kalau sudah dijadikan piloting mandatory screening sudah tidak dapat kami merubah di tingkat cabang seperti itu karena itu prosesnya pun dari kantor pusat. Kami masih akan berikan feedback secara manual Bu. Dan kalau kunjungan online di untuk jenisnya bisa dilihat di mobil JKN Vaskes dapat dilihat untuk kunjungan online jumlahnya berapa bisa. Kalau dipikir belum. User lama yang sudah tidak ada tapi saat ini tidak aktif karena nggak pernah dipakai dan sampai lupa nama user dan passwordnya apakah masih bisa diaktifkan kembali? Nah kalau tidak tahu usernya mana yang mau dinonaktifkan kami juga nanti tidak gini tahu. Pak, nanti kami bantu Pak. Kami kan ada datanya Pak. Nanti silakan berkoordinasi ya Bu Mbak Yuli ya, nanti berkoordinasi dengan kami. Nanti bisa dilakukan riset ya dengan konfirmasi email karena nanti masuknya ke email. Oh iya, berarti masih bisa itu Bu. Nanti terhadap yang tapi usernya kita bisa lihat ya, user yang dimiliki. Bisa Pak, nanti kita punya datanya Pak. Oh iya, nah itu bisa itu Bu, ada solusi. Kemudian untuk pikir lama berarti masih tetap digunakan. Kalau pikir lama saat ini masih digunakan Bu sampai belum adanya di deploy istilahnya di di update-nya itu karena kalau informasi terakhir yang kami dapatkan itu per tanggal 1 September, ini masih begitu di tanggal 1 September berarti pikir yang saat ini versi 6 itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena otomatis akan terganti. Kemudian izin bertanya untuk user petugas entry di pendaftaran apakah bisa multi user? Oh tidak bisa Bu, ini sudah dari lama ini sudah SSO. Jadi yang sejak 2019 ya tadi ya, itu sudah single sign only. Jadi satu user untuk satu petugas. Itu makanya diperlukan adanya fakta integritas. Kalau nanti ada 3 komputer nanti silahkan nanti untuk diajukan. Oke. Kalau sering sign out sendiri jelas karena single sign only seperti itu. Oke. Dari Puskesmas Alian mau buat user baru karena passwordnya lupa, bisa tidak? Jika bisa caranya gimana? Tadi sudah disampaikan sama Mbak Ira nanti koordinasi mungkin dengan Mbak Ira nanti untuk usernya apa nanti akan di-reset menggunakan password yang dikirim pada email yang diajukan. Email Puskesmas seperti itu. Enggak, dengan email masing-masing Pak. Oh, email masing-masing. Ya, jadi nanti mungkin masih agak bingung Mbak ini Mbak dari coba dijelaskan aja Mbak lengkapnya Mbak. Jadi terkait dengan SSO ini kan kemarin waktu teman-teman dari FKTP mendaftarkan adalah kami mintakan dengan nama, NIK, kemudian alamat email. Jadi nanti kalau memang terjadi kelupaan terhadap passwordnya, nanti kami bisa dibantu oleh IT untuk melakukan reset password. Dan reset password itu akan masuk ke email masing-masing pesertanya. Dan dalam reset password itu kita ada timernya ya. Jadi mohon kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya meminta reset password ke kami dalam kondisi standby. Karena dalam waktu 30 menit tidak dilakukan aktivasi maka itu password yang baru akan hangus. Jadi nanti akan ada 2 kali kerja atau 3 kali kerja. Jadi harapannya jika teman-teman memang menghendaki untuk dilakukan reset password dalam posisi sudah standby untuk siap menerima email dari kami. Dan nanti kami koordinasi karena kami terkait dengan ini kan kami berkoordinasi dengan IT.
Jadi nanti kalau IT kami sudah siap, kami akan informasikan secara cepat kepada FKTP yang minta untuk reset password. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mbak Ira tambahan informasinya. Sudah nih, atau ada mau yang langsung open mic, monggo kami persilahkan. Untuk materi nanti akan kami kirimkan, begitu juga nanti lembar untuk fakta integritasnya. Nggih. Baik, sepertinya sudah cukup ya Bapak sekalian. Mungkin demikian Bapak sekalian untuk sosialisasi Bigcare versi 7.0.0 ini. Nanti untuk materi nanti kami kirimkan dan mohon untuk dapat nantinya segera dikirimkan kepada kami fakta integritas untuk petugas yang ditugaskan sebagai pemegang dari user administrator untuk pengajuan klaim dan persetujuan hasil verifikasi. Kami dari BPJS Kesehatan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian, partisipasinya pada kegiatan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum ditutup, sedikit tambahan ya, ada sedikit tambahan Pak Rizal. Jadi teman-teman terkait dengan link Bigcare-nya akan tetap sama, tapi nanti di tanggal 1 harapannya teman-teman semua untuk melakukan clear cache ya pada aplikasi Bigcare-nya. Dan nanti yang membedakan adalah di menu paling kanan, di situ di menu paling kanan yang biasanya teman-teman logout itu ada petugas entry. Nanti kalau teman-teman login dengan petugas administrator, nanti di pojok kanan akan muncul petugas administrator. Situ ya, yang membedakan cuma di situ. Oke, baik, terima kasih Mbak Ira. Sebelumnya juga mohon untuk dibuka gambar videonya ya. Berikan senyuman terbaik, termanis. Silakan Bapak Ibu dibuka videonya. Masih banyak yang belum dibuka. Ada 10 slide. Monggo dibuka dulu videonya. Saya Di mulai rumah dari nggak apa-apa. slide 1. Standby nih Bapak Ibu. Kita tidak tahu di slide mana. Untuk slide yang pertama 1, 2, 3. Kemudian slide yang kedua 1, 2, 3. Slide yang ketiga 1, 2, 3. Slide yang keempat 1, 2, 3. Slide yang kelima 1, 2, 3. Ampun, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Sampai ketemu di sosialisasi berikutnya. Dan nanti kalau masih ada hal yang belum jelas, nanti kita bisa koordinasi lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih.